Dia mengakui, dia mengikuti itunya, keyakinannya, keimanannya. Cuman Profes berkembang jadi kata di kerjaan. Profesinya seorang guru, profesinya seorang penyanyi, keseringan dalam kerjaannya seorang guru, keseringan dalam kerjaannya seorang penyanyi. Diberubah, padahal profes beda. Saya lihat pengajaran juga profesional. Di situ ada, kenapa ya saya bilang profesional? Di situ ada mengenal bagaimana murid diajar. Penting sekali untuk mengenal murid diajar, siapa si murid ini, lalu diajar. Diajar dengan pengetahuan dan kebiasaan. Gila, saya mungkin kalau saya punya sekolah kayak begitu tuh. Mendirikan sekolah butuh biaya banyak. Terus ada mentoringnya juga. Mentoring itu pemberian pengajaran dan pemberian hidup. Ada juga di situ wali kelasnya. Di anaknya dipanggil satu-satu. Terus ada pelatihan gurunya. Setiap bulan ada pelatihan guru. Wah, menurut saya penting sekali pelatihan pengajar. Pengajar. Jadi saya cukup tertarik. Terus dalam hati saya berpikir ya, ini kalau tenaganya udah profesional ya, atau lingkungannya udah bagus, tenaga pengajarnya bagus, sistem atau rencana pengembangan seseorangnya bagus, apakah nanti orang itu, anak-anak yang sekolah di situ jadi orang yang berhasil? Ukuran berhasil dunia, punya uang, sukses. Punya uang, punya kedudukan. Ukuran berhasil orang dunia. Ukuran keberhasilan gereja, berkarakter. Terus saya berpikir, apakah bisa ya? Bisa ya orang ini berkarakter. Jadi saya kagum aja. Orang berkarakter atau orang itu mempunyai cara bersikap, cara merespon kejadian-kejadian dalam hidupnya dengan baik. Itu berkarakter. Kalau diomelin nggak gampang marah, itu berkarakter. Kalau difitnah nggak gampang terprovokasi. Kalau ditekan sama kekhawatiran nggak gampang takut atau bimbang. Nah, ini yang dibilang berkualitas tinggi. Atau bahasa yang lainnya berkarakter benar. Karakter itu kebiasaan. Kenapa? Ya karena saya mau ngomong ini nih. Karakter itu, karakter adalah ini suara-suara di dalam batin atau pikiran di dalam batin. Nanti kalau perbuatannya perilaku namanya. Nah Tuhan itu serius melihat orang yang mempunyai karakter benar di dalam hatinya sama perilaku benar dalam perbuatan. Tuhan serius. Contoh ya, misalnya kalau ada orang temu uang gitu di jalanan, uangnya cukup besar, taruhlah 5 atau sampai 10 juta dia ketemu. Terus pikiran di dalam hatinya apa nih? Mau memiliki ini uang atau mau kasih ke yang berwenang seperti polisi atau kasih yang berwenang. Kalau ini ketinggalan di tempat perbelanjaan dikasih ke pengurus tempat perbelanjaan atau itu bukan duit dia. Suara hatinya. Nah, nanti tinggal perilakunya. Tuhan itu menguji nanti. Tuhan melihat batin atau pikiran atau karakter di dalam batin seseorang dan perbuatan. Apakah seorang itu memiliki pikiran di dalam hatinya, pikiran benar, dan perilakunya perilaku benar. Tuhan melihat kayak gitu. Coba kita buka dulu Wahyu pasal 2 ayat 23. Wahyu pasal 2 ayat 23.
Baca Wahyu 2:23. Ada yang bisa baca? Wahyu berapa, Kak? 2. Ayat 23. Ya. Wahyu 2 ayat 23, demikian berfirman Tuhan. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Oke, di sini ada pernyataan. Coba dibiruin. Kata menguji batin dan hati orang. Maksud ayat ini berarti Tuhan bukan saja melihat perbuatan seseorang benar atau salah. Perbuatan seseorang benar atau salah emang Tuhan lihat, tapi bukan itu saja yang Tuhan lihat. Tapi batin dan hati seseorang. Isi hati seseorang itu Tuhan lihat. Kalau di agama lain, orang benar atau salah kan tergantung perbuatan ya. Kalau di agama lain. Tapi kalau di benar atau salah itu bukan saja di perbuatannya saja. Tapi di pikiran kita dan hati kita. Benar nggak? Ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Kenapa permasalahan? Ya berarti kita mesti melatih ya. Sebenarnya kita itu sering berpikir negatif atau berpikir benar. Kita mesti sering cek gitu. Kalau kita dapetin barang misalnya, apa yang keluar di dalam pikiran, di dalam hati kita. Pikirannya benar atau pikirannya negatif. Tentu kalau benar landasannya firman. Kalau negatif bukan firman. Kalau enggak, kalau kita digosipin orang, diomongin orang. Terus kedengeran sama kita. Kita mikirnya apa? Negatif atau meresponnya bagaimana sesuai yang kita. Nah, Tuhan lihat permasalahannya kalau misalnya kalau kita nggak punya yang benar, kita susah untuk berpikir benar. Jadi sebenarnya perjuangan seorang remaja pemuda Kristen itu kumpulin terus yang benar dan masukin di dalam pikirannya. Kumpulin dengan cara belajar. Kumpulin dalam belajar. Kalau nggak belajar kita nggak bisa. Buat saya ya, buat saya. Belajar Alkitab untuk menemukan kebenaran itu kehidupan yang wajib, gaya hidup atau kebiasaan yang wajib. Terserah kita mau profesinya apa, terserah. Terserah mau sesibuk apa kita. Terserah mau seberdosa atau mau sesalah apapun kita. Kebiasaan belajar firman, belajar Alkitab untuk menemukan kebenaran harus jadi gaya hidup, harus jadi kebiasaan. Kalau teman-teman malas ya, rapat sama atau ngedeketin sama teman-teman yang belajar. Kenapa begitu, Kak? Supaya semangat atau keinginan untuk belajar firman-Nya, untuk menemukan kebenaran ada di kita. Kita itu nggak bisa belajar kalau nggak ingin.
mau, kepengen. Yang namanya ingin, mau, kepengen itu nggak otomatis ada. Saya nggak kepengen baju kalau nggak saya jalan ke mall atau ke pasar baju gitu. Pas saya lihat baju, iya, pasar baju, lihat baju bagus, menarik, warnanya menarik, kualitasnya juga bagus, kayaknya saya suka nih. Mau beli Pada saat suka ada keinginan untuk beli bajunya, ngumpulin duit. Saya juga nggak kepengen jalan-jalan kalau saya nggak ngelihat di Instagram atau di media sosial itu iklan-iklan tentang jalan-jalan. Kalau ngelihat iklan jalan-jalan jadi kepengen, jadi mau. Kalau kebanyakan orang nggak pengen belajar menemukan kebenaran karena nggak ada keinginannya. Kenapa nggak ada keinginannya? Ya nggak bergaul sama orang yang belajar firman itu. Atau berteman. Kalau ditanya, emang penting nggak belajar firman? Itu tadi, belajar firman itu untuk menemukan kebenaran untuk supaya kita punya pikiran bukan benar, bukan pikiran negatif. Kemarin kan saya pulang malam ya, naik motor ya. Pulang naik motor saya ngelihat di pinggir jalan tuh ada orang tidur. Kan kalau di pinggir jalan sekarang ada bangku-bangku tuh, bangku-bangku yang di trotoar ya, tahu ya. Ada orang tidur, terus saya ngomong sama yang ketemu tadi malam. Dek, lihat tuh dek, orang itu tidur ya. Tidur itu susah loh. Kenapa kak kok tidur susah? Ya karena saya kenal sama pengacara terkenal, kalau saya sebutin namanya tahu. Dia untuk tidur harus minum obat dan spring bednya atau kasurnya kasur khusus karena dia punya tulangnya rusak gitu. Jadi mesti punya kasur khusus. Kasur khususnya harganya 200 juta. Kalau kasur biasa tulangnya sakit, dia nggak bisa tidur. Selain tulangnya sakit, kalau kasurnya kasur yang biasa, dia punya deposit di beberapa bank besar dan di rumah itu juga punya uang cash banyak. Dia sering mikirin, ini banknya bisa dulu kan ada di likuidasi itu apa? Ya banknya banknya bangkrut. Itu di beberapa bank yang kelihatan mau bangkrut kan di situ duitnya juga banyak. Dia bingung, aduh kalau bangkrut uang gua kemana nih? Otomatis loh, gara-gara mikirin duitnya yang banyak sama penyakitnya yang susah tidur ya, dia nggak bisa tidur. Boleh tidur jadi mahal nggak? Uang bisa beli spring bed tapi nggak bisa beli tidur. Uang bisa beli makan tapi nggak bisa beli kenikmatan. Karena yang namanya lagi berantem, lagi berduka, mau makan babi juga nikmat. Ya. Uang bisa beli apa aja tapi nggak bisa beli bahagia. Karena ini berawal dari pikiran deh. Duh, uang gue lagi mana ya? Nanti aman nggak ya? Taruh di bawah kasur aja. Terus kalau kebakaran bagaimana? Nanti bawahnya bagaimana? Uang sebanyak ini tuh susah tidur. Terus pada saat saya melihat orang yang tidur tuh pules ya pakai ngorok lagi, enak banget tidurnya. Maksudnya apa? Ya mikirnya nggak banyak. Boleh kita mikirnya banyak, tapi tanpa kebenaran di dalam pikiran kita, pikiran banyak itu tidak bisa ditundukkan atau dikuasai. Itu yang membuat kita galau, gelisah, nggak bisa tidur, atau khawatir, takut. Ngerti nggak saya ngomong apa? Nggak bisa. Itu sebabnya kalau ditanya, apa untungnya Kak punya kebenaran? Oh kamu kuat. Kuat tidak gampang takut, kuat tidak gampang tersinggung, kuat tidak gampang marah. Karena kebenaran mengontrol pikiran kita. Apa yang kita pikirin diredam, diredakan. Aduh,
bagaimana ya kalau uang sebanyak ini? Kalau hilang bagaimana ya? Karena kita ada kebenaran, Tuhan penjagamu. Kalau engkau benar, engkau pasti dijaga Tuhan. Kalau ada suara begitu di pikiran kita kan langsung adem. Oh iya ya, kalau Tuhan yang jaga kita, aman kita. Jadi kalau ditanya apa untungnya, ya untungnya kita jadi nggak gampang takut, nggak gampang khawatir, nggak gampang marah, karena ada kebenaran. Mesti punya supaya kita kuat, supaya kita tetap benar di dalam pikiran, benar di dalam perbuatan. Kenapa mesti begitu? Karena Tuhan melihat pikiran di dalam hati kita. Tuhan melihat juga perbuatan kita. Gini deh, teman-teman itu pernah mikir nggak? Dulu zaman SD enak-enak aja. Kalau berantem, bayan lagi ya. Zaman SMP juga mulai berantem, bayan lagi, tapi sedikit menyimpan, gitu ya. SMA mulai menyimpan kesalahan banyak. Universitas kalau nggak kuliah, kalau sama kerja menyimpannya lebih banyak. Di sini kalau seseorang tidak bertambah pemikiran-pemikiran benarnya, dia jadi seorang yang gampang benci dan dendam. Apa tuh benci dan dendam? Dia menjadi seorang yang gampang memikirkan kesalahan orang lain. Ini orang yang sering mikirin kesalahan orang lain, orang yang susah hidupnya sebenarnya, walaupun punya. Kalau dari sekarang kita nggak belajar mukulin yang benar, kita jadi orang yang gampang benci. Atau jadi orang yang gampang memikirkan kesalahan orang lain berulang-ulang. Benci itu. Kalau definisi saya ya, sederhananya ya. Benci adalah memikirkan kesalahan orang lain berulang-ulang. Dendam deh. Orang-orang yang suka benci itu ya orang-orang yang dendam. Orang-orang yang sering mikirin salah orang lain. Itu orang-orang yang tidak punya banyak kebenaran di dalam pikiran. Tulis. Siapa yang tulis? Ya. Orang yang membenci dan dendam dengan sesamanya adalah orang yang tidak memiliki pikiran benar. Banyak pikiran benar di dalam pikirannya, dalam kurung hatinya. Dunia kerja itu dunia saling sikut. Karena mengejar uang dan mengejar posisi. Itu dunia kerja. Dunia kuliah juga begitu sih. Karena lebih ini ya, saingannya lebih kelihatan gitu. Terus itunya kelompok-kelompoknya lebih kelihatan daripada dunia SMA sama dunia SMP. Lebih kelihatan. Kalau kita misalnya digeser atau kalau kita misalnya dijatuhin, kita tuh gampang jadi marah. Nah kalau kita nggak bisa menguasai atau mengontrol marah, kita jadi benci, kita jadi pendendam, kita jadi orang-orang yang sering mikirin salah. Kita isinya di dalam pikiran kita, dalam hati kita, kesalahan-kesalahan orang. Akhirnya kita nggak percaya sama orang. Kalau misalnya dari muda kita nggak belajar ngumpulin pikiran-pikiran benar. Hubungan itu apa? Kerajaan sorga itu apa? Kenapa Yesus mesti jadi manusia? Kok Yesus bisa mengampuni ya? Oh, ini perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh itu artinya apa? Kapan Yesus datang kedua kali? Apa tanda-tandanya Yesus datang kedua kali? Misalnya kita nggak punya pikiran-pikiran yang benar yang banyak yang kita dapat dari belajar firman. Kita akan dibentuk oleh dunia menjadi seorang yang
gampang membenci dan mendendam. Ini namanya, kalau versi Alkitab ya, belum matang, belum mendewasa. Karena matang atau dewasa itu bukan soal umur, bukan. Matang atau dewasa itu soal sikap batin sama perilaku. Sikap batin itu pikiran di dalam hati kita dan perbuatan kita. Orang dewasa itu jadi sama kalah. Udah si Is, kamu kan kakak. Itu adik kamu, kamu ngalah lah. Gitu. Biasanya orang dewasa dituntut untuk ngalah. Nggak bisa ngalah. Kalau kita nggak bisa berpikir mementingkan orang lain, nggak bisa. Hanya orang-orang yang memiliki pikiran benar yang bisa ngalah. Yang bisa mementingkan kepentingan orang lain. Nah kalau kita nggak biasa mementingkan kepentingan orang lain, kita kerja, kita berantem mulu deh. Kok gue semua ya? Ini gue yang ngurus ya? Kok gue lagi ya? Wah, susah. Itu sebabnya ya. Untuk memiliki kebenaran, kita mesti kayak cerita Tuhan Yesus sama orang muda yang kaya. Dengar nggak cerita Tuhan Yesus sama orang muda yang kaya? Semua sudah saya buat, guru. Tapi, bagaimana caranya supaya saya boleh hidup yang kekal? Oh, lu mau sempurna, kata Tuhan. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Artinya, semua keinginan itu dilepas, lalu belajar ikut Tuhan. Apa tuh keinginan dilepas ikut Tuhan? Ya, kepengennya kita atau maunya kita yang bukan kita dapat dari Alkitab atau dari Tuhan, enggak kita ikutin, itu namanya kita lepas. Lalu belajar mengikut Tuhan. Apa itu mengikut Tuhan? Mengikuti firman atau pengertian yang kita dapat dari belajar firman. Ikut Tuhan. Kalau misalnya kita sering mengikut Tuhan, kita itu mulai nggak gampang benci atau dendam. Karena udah mulai banyak pikiran benernya. Ngerti nggak? Untuk sampai di kemampuan tidak membenci atau tidak dendam sama seseorang, kita harus punya pikiran yang benar di dalam pikiran yang benar yang banyak dalam pikiran kita. Bahasa yang tadi saya bilang, kita mesti ikut Tuhan. Ikut Tuhan atau ngikutin firman membuat kita nggak gampang benci. Dampaknya. Ini orang-orang yang mulai matang atau orang-orang yang mulai dikuasai pikiran benar. Ini orang-orang yang susah marah, susah kecewa, susah dendam. Orang punya pikiran benar ya, ya bagaimana ya? Dia kan berusaha tidak nyakitin orang ya. Coba kamu mikir deh, ini yang SMA. Kalau dia kuliah, ya setahun atau 2 tahun ke depan jadi orang yang gampang benci, marah. Pindah kemana? Ini, Tuhan mau batin kita isinya itu kebenaran, banyak sekali kebenaran.
Sehingga kebenaran ini membuat kita pengen melakukan kebenaran. Tulis. Tulis. Pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang benar yang ada di dalam hati kita membuahkan keinginan-keinginan yang sesuai dengan maunya. Nah, Tuhan mau kita itu punya keinginan benar. Tapi keinginan yang benar itu bisa ada di dalam diri kita. Kalau kita terus mengumpulkan kebenaran dan kebenaran itu menjadi pikiran di dalam pikiran kita. Yang ngerti kasih reaksi. Kasih reaction. Saya sering bertanya, kenapa ya orang nggak melakukan yang benar? Karena nggak kepengen. Apa yang kita lakukan itu hasil dari pengennya kita. Kalau pengennya kuat atau itu disebut gairah, semangat, itu pasti dilakukan. Tinggal tunggu kesempatan dan waktunya. Benar. Tapi kebanyakan kita nggak punya kepengen benar. Karena kita tidak punya pikiran yang benar. Ya, akhirnya kita tidak melakukan yang benar. Kita dilihat Tuhan, hatinya jahat, perbuatannya jahat. Orang-orang kayak begini susah masuk surga. Paham nggak sih ngomong apa sih? Ini mau nggak mau sebenarnya ya, aduh dengerin ke firman, dengerin lagu ke supaya ada kepengen denger firman. Kan kadang-kadang kita juga nggak mau denger firman ya, karena capeknya kita, terus masalah-masalah yang banyak, belum juga orang-orang yang ngeselin. Ya keinginan untuk dengerin firman mesti dibangun, mesti ada. Kayak denger lagu. Denger lagu. Tadi sore sama tadi pagi saya dengar lagu nih. Indah terang menyinari bumi. Cara Tuhan mengasihiku. Lagu itu, lagu lama. Indah siang, ya maaf. Ya PKJ ya, udah lama banget. Indah siang, berarti ya udah ngeliat Instagram saya dong. Pernah dinyanyiin juga, Kak. Oh, pernah dinyanyiin juga. Pas pelayanan gitu, Kak. Hafal nggak? Seindah siang dijinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Ada itunya nggak? Ada gitarnya nggak? Nggak ada. Sebentar, Kak. Wih, nih Yehuda. Sebentar. Keyboard juga nggak apa-apa, Dek. Udah lama nggak denger. Tidak. Bentar ya teman-teman ya. Dia berapa ketukannya? 6/8 ya? Tergantung versinya, Kak. Oh ya, yang tadi kamu nyanyi aja tuh versinya. Coba. Sebentar, Mana Kak, Yuda? sebentar. Oke, siap. Kita dengar Yuda ya. Siang di sini terang, Tuhan mengasihi. Gitar nggak kedengeran. Kedengar nggak, Kak, gitarnya? Gitar nggak kedengeran. Itu biasa pakai keyboard kamu. Original sound, coba dibuat original Original sound. sound. Oke, sebentar. Original sound ya, saudara-saudara. Saudara-saudara. Yang buat ori, jangan KW. Ya. Coba kita lihat.
Ini PKJ ya. Jadi saya udah lihat. Dudu-dudunya nggak usah ya. Dudu-dudu. Tes. Coba, Jreng. Kedengeran sih. Enggak. Aku nggak pakai headset deh. Dicabut aja, dicabut earphone-nya. Oke. Nggak kedengeran gitarnya. Kan? Iya, nggak kedengeran. Kita pakai beduk aja apa? Tak 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 gitu ya. Oh bukan. Tes. Coba gitarnya, Jreng. Suaranya Yuda masuk. Gitarnya nggak masuk. Ya udah nggak apa-apa deh. Coba Yuda nggak usah pakai gitar, nyanyi aja, kapela. Ya, coba. Nggak apa-apa. Tes pakai lagunya Kak. Kedengeran, jelas. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah pekan dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi dia. Kasih yang besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Tuhanku lembut dan penyayang. Ya. Dan Itu aku versi mengasihi dia. dia. Ya, oke. Thank you, Sinya Yuda. besar ada juga Kak. Agung dan mulia yang GKI. Cara Tuhan Ya, mengasihi. kita pakai yang GKI. Kenapa mesti dengar lagu ya? Kadang-kadang lagu yang kita dengar itu buat kita kepengen belajar atau kepengen berdoa, kepengen baca buku rohani. Yang namanya belajar firman itu mesti dibangun, tidak otomatis. Sebabnya kalau kita lagi malas, denger aja sih lagu rohani yang membuat kita kepengen berdoa atau kepengen belajar atau kepengen menemukan kebenaran. Supaya pikiran-pikiran benar yang kita dapat dari belajar Alkitab atau belajar firman ada di dalam pikiran atau di dalam hati kita. Sehingga pikiran yang benar itu menjadi keinginan. Orang yang dibilang memiliki kualitas yang tinggi itu orang-orang yang keinginannya sesuai dengan kehendak Tuhan lalu dilakukan. Jadi misalnya ya kalau kita mempunyai kesalahan kita minta ampun, oh itu bukan berarti sudah selesai masalahnya. Karena isi di dalam hati kita, pikiran kita itu belum banyak ingin benarnya. Yang dipermasalahkan ingin benernya banyak nggak? Kalau ingin benernya banyak, pikiran benernya banyak, keinginan benernya banyak di dalam hati, di dalam batin kita. Tuhan mulai melihat, oh isi hatinya mulai benar ini. Mulai benar. Kalau mulai benar, Tuhan akan memberikan ini kejadian-kejadian atau program khusus yang membuat kita semakin dewasa. Dewasa itu memiliki keinginan benar dan mempunyai perbuatan benar. Dewasa itu ukuran dewasa. Orang-orang yang dewasa, orang-orang yang tidak mudah
ngejahatin orang, atau kalau dia dijahatin tidak mudah jadi jahat. Ngerti nggak sih? Orang-orang yang mulai mendewasa ya, punya pikiran benar dan perbuatan benar, dia tidak mudah berbuat jahat sama orang lain. Dan kalau ada orang lain berbuat jahat sama dia, dia tidak gampang jadi jahat. Coba dikejar deh kebiasaan belajar firman sampai menaruh firman di dalam pikiran kita. Dikejar itu. Supaya Tuhan bukan saja melihat perbuatan kita yang benar, tapi hati kita benar. Amin. Amin. Di sini ya, ini kan ada ini ya, Eklesia sama Oxford. Saya harap ini kan nanti kita tanggal 10 Desember itu